Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul Karomah Kiai Haji Kholil Bangkalan tentang organisasi NU. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama NU adalah organisasi terbesar di dunia. Di antara dari organisasi sosial keagamaan yang terbesar di dunia. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, didirikan di kota Surabaya, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama-ulama yang ada di Nusantara ini. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau-beliau inilah yang menjadi tokoh berdirinya jamiah terbesar di dunia ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Namun ada tokoh di balik berdirinya jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu beliaunya adalah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, atau yang dikenal dengan Mbah Kholil Bangkalan. Beliau adalah salah satu dari guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka dikisahkan suatu ketika di saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecil, beliaunya berguru kepada Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau Mbah Kholil Bangkalan. Satu ketika di saat beliaunya sedang belajar mengaji, tiba-tiba beliaunya tertidur di hadapan para santri yang lain dan di hadapan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Melihat keadaan seperti itu, akhirnya para santri-santri yang lain berusaha untuk membangunkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecil agar tidak tidur. Namun upaya yang dilakukan oleh para santri-santri yang lain diketahui oleh Kiai Kholil, sehingga beliaunya mengatakan kepada santri-santri yang lain, "Jangan kau bangunkan Hasyim, karena saat ini Hasyim sedang bermimpi. Jangan kau bangunkan dia, karena dia sedang asik-asiknya bermimpi." Maka santri yang lain pun menurut dan membiarkan Mbah Hasyim tertidur saat itu. Saat beliaunya bangun dari tidurnya, maka Mbah Kholil Bangkalan bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari kecil. Beliaunya ditanya, "Wahai Hasyim, benarkah kau sedang bermimpi?" Maka saat itu Kiai Hasyim pun menjawab, "Benar,
saya sedang bermimpi. Maka Kiai Khalil pun melanjutkan pertanyaannya, kiranya kau sedang bermimpi apa, wahai Hasyim? Maka Kiai Hasyim pun menjawab, wahai Kiai, sesungguhnya saya bermimpi sedang menelan bumi. Saya seolah-olah memakan bumi. Sembari berpikir, Kiai Khalil pun menjawab dan mengatakan kepada Mbah Hasyim dan santri-santri yang lain, wahai Hasyim, ketahuilah bahwa suatu ketika engkau akan memimpin satu organisasi terbesar, yang mana organisasi terbesar itu tidak hanya di negeri Nusantara ini, akan tetapi organisasi yang kau pimpin itu akan menyebar seantero dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, dari dawuh Kiai Khalil Bangkalan, maka bisa kita rasakan saat ini bahwa Nahdlatul Ulama yang dulu didirikan oleh para ulama, dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan diberikan isyarah oleh Mbah Khalil Bangkalan, saat ini Nahdlatul Ulama berperan dan menyebar dan menjadi organisasi terbesar di dunia ini. Kepengurusannya dari mulai PBNU, PWNU, PCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sampai ke ranting-rantingnya, ini lengkap se-Nusantara, dan saat ini telah berdiri cabang-cabang di negeri-negeri tetangga. Hal ini menjadikan bukti bahwa apa yang disampaikan, apa yang diisyaratkan dan didawuhkan oleh Mbah Khalil pada saat itu, saat ini terbukti nyata bahwa Nahdlatul Ulama bermanfaat sebagai organisasi sosial keagamaan, bermanfaat seantero dunia, khususnya bagi umat muslim. Salah satu kelebihan dari Kiai Haji Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil Bangkalan, sehingga beliau dikenal sebagai seorang waliullah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan satu kisah, ada orang ulama, ada seorang kiai yang beliaunya ingkar akan kewalian dari Mbah Khalil Bangkalan. Maka singkat cerita, beliaunya ingin menguji kebenaran dari kewalian dari Mbah Khalil Bangkalan. Maka kiai tersebut akhirnya masuk ke pesantren Kiai Khalil Bangkalan, dan ditemuinya saat itu Kiai Khalil sedang sholat berjamaah bersama para santri-santri yang lain. Kiai tersebut akhirnya ikut menggabung, ikut sholat berjamaah bersama Kiai Khalil dan para santri yang lainnya. Oleh karena tujuan semula sudah tidak baik dari kiai tersebut, dia datang ke pesantren hanya ingin mengetahui dan seberapa besar ilmu dari Kiai Khalil Bangkalan, sehingga beliaunya dikatakan seorang wali, dan kiai tersebut belum percaya akan kewalian dari Kiai Khalil Bangkalan sebelum membuktikannya sendiri. Al-Kisah, pada saat itu Kiai Khalil Bangkalan membaca suratul Fatihah dan terdengar oleh kiai tersebut bahwa bacaan Kiai Khalil Bangkalan salah. Maka pada saat
beliaunya Kiai Khalil Bangkal membaca salah terdengar oleh kiai tersebut, maka kiai tersebut akhirnya mufarokoh, berpisah dari barisan sholat Kiai Khalil Bangkalan. Maka setelah mufarokoh, dia pun meninggalkan dan semakin tidak percaya dengan kewalian Kiai Khalil Bangkalan, karena pada saat membaca Fatihah salah. Masa ada seorang ulama membaca Fatihah saja salah? Itu di dalam hati dari kiai tersebut. Akhirnya dia memisahkan diri dan keluar dari barisan sholat dan mandi di tempat pemandian pondok. Selanjutnya kiai tersebut mandi dan selesai mandi dia ingin berganti pakaian. Tiba-tiba datanglah seekor harimau besar yang tiba-tiba muncul di hadapan kiai tersebut. Karena dia berpikir bahwa harimau ini bukanlah harimau yang biasa, jelas ini harimau dari alam gaib. Maka kiai tersebut akhirnya membaca doa-doa sebisanya, mulai bacaan awal sampai akhir. Akan tetapi harimau tidak mau menghilang, justru semakin mendekat dan mendekat. Kiai tersebut ketakutan dan akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpikir dan bermunajat kepada Allah, ya Allah, jika Kiai Khalil ini termasuk waliullah, maka ketika aku bacakan surat Fatihah sesuai yang dibaca oleh Kiai Khalil Bangkalan, maka harimau ini pasti akan pergi dan lari dari hadapanku. Seketika itu kiai tersebut akhirnya membaca Fatihah yang beliaunya dengar dari Kiai Khalil Bangkalan. Fatihah dibaca oleh kiai tersebut. Belum selesai Fatihah dibaca, hewan atau harimau yang ada di hadapannya itu hilang. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil hikmah bahwa jangan kita berprasangka jelek kepada orang lain, apalagi membencinya. Saat kita membenci seseorang, maka ketahuilah apapun yang dilakukan oleh seseorang tersebut, walaupun benar, akan terdengar dan terlihat salah di hadapan kita. Sekali lagi, ketika kita membenci seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh seseorang tersebut akan dijadikan salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penglihatan dan pendengaran kita. Seperti hanya kiai tersebut, apa yang dibaca oleh Kiai Khalil Bangkalan sudah benar, dari makharijul hurufnya sudah benar, dari tajwidnya sudah benar, dan lain sebagainya. Akan tetapi berangkat beliaunya tidak percaya bahwa Kiai Khalil Bangkalan ini adalah seorang wali, maka apapun yang keluar dari Kiai Khalil Bangkalan dijadikan salah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penglihatan dan pendengaran dari kiai tersebut. Demikian, semoga bermanfaat, dan sekali lagi mari kita bersama-sama memohon kepada Allah petunjuk agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.